Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan dan memeriksa kembali sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sebelumnya itu kita berdoa, kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami boleh ada dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu ini, agar ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, itu boleh berasal dari Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja di tengah-tengah kehidupan hamba. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi terang untuk kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dan hamba sambut kebenaran firman-Mu di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena di saat ini kita boleh bertatap muka satu dengan yang lainnya, meski hanya lewat Zoom atau lewat YouTube. Tetapi puji Tuhan, torang boleh ada bersama, torang boleh ada merasakan kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dalam Ratapan 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dan melalui pembacaan ini, tema khotbah kita pada saat ini saya ambil dalam pembacaan kita tadi, yaitu Ratapan 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Dan saya beri judul Sengsara. Saya ulangi. Saya beri judul Kesengsaraan dan Pemulihan. Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Mengerikan keadaan Yerusalem dalam Ratapan 4 ini. Hukuman Tuhan yang dijatuhkan paling keras membuat gambaran megah Yerusalem berubah total. Dulu bagaikan emas, sekarang sekadar tanah. Keadaan sengsara mereka digambarkan dengan kelaparan yang melanda penduduk Yerusalem. Bahkan orang tua berlaku kejam dan sadis terhadap anak-anaknya. Mereka yang biasa makan makanan mewah kini mengais sampah untuk memuaskan lapar. Itu terdapat dalam ayatnya yang kelima. Namun pada ayat yang selanjutnya, yaitu para pemimpin yang biasa hidup enak menjadi kurus kering, menanggung derita. Hukuman Tuhan itu begitu dahsyat dan mengerikan. Para nabi dan imamlah yang paling bersalah atas keadaan runyam umatnya. Mereka mengumbar darah umat. Kini mereka menjadi terbuang, tercemar, seperti orang kusta. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di sini mereka ditolak dimanapun, termasuk orang bangsa-bangsa sekeliling. Umat mencari pertolongan dari bangsa-bangsa lain, namun sia-sia. Semuanya sia-sia. Sebaliknya, di ayatnya yang terakhir, para musuh mengejar dan mengepung mereka. Berharap kepada pemimpin pun ternyata adalah sia-sia. Memang hancur yang dirasakan dalam perikop ini, yaitu Ratapan 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Sion diartikan di sini ialah bangsa Israel yang sangat dikasihi Allah. Bangsa Israel yang berharga seperti emas tua di mata Allah. Itu tertulis dalam ayatnya yang kedua. Namun pada ayat selanjutnya, mereka telah dibuang seperti belanga-belanga tanah dan
berserakan di jalan-jalan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bangsa yang dulu dipilih Allah ini ternyata dalam kondisi yang mengenaskan. Kengerian yang begitu dahsyat telah melahap habis kemasyuran masa lalu umat pilihan Allah ini. Semua yang terjadi membuat Yehuda jadi tontonan banyak orang dan menjadi satu kengerian yang membuat orang-orang tercengang. Namun dalam ratapan 4 ini ditutup dengan pengharapan. Di ayatnya yang terakhir, bahwa walau saat ini musuh berjaya atas mereka yaitu Edom, itu hanyalah sementara. Para musuh akan dihukum Tuhan. Berarti bisa dikatakan bahwa umat Tuhan adalah pengharapan, yaitu diampuni dan dipulihkan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan sepengharapan di dalam kasih Tuhan, dalam ayatnya yang terakhir yaitu ayat 22 tertulis bahwa ayatnya yang ke-22 tertulis bahwa telah hapus kesalahanmu Putri Sion, tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan, tetapi kesalahanmu Putri Edom akan dibalasnya dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Ini merupakan nubuatan Nabi Yeremia bahwa pembuangan Yehuda akan berakhir ketika maksud Allah dalam penderitaan mereka sudah tercapai. Saudaraku yang diberkati Tuhan, meski perlakuan yang dilakukan oleh umat Allah selalu bertentangan dengan Allah, dan Allah memberikan penghukuman atas bangsa itu, namun lewat penghukuman itu Allah tetap mengasihi umatnya dan juga memberikan pengampunan kepada bangsa pilihannya itu. Meski mendapat hukuman yang kejam, bukan berarti Allah membiarkan umatnya. Melewati penghukuman itu membuat bangsa itu menyadari bahwa akan ada kesalahan dan dosa yang mereka perbuat. Allah menginginkan ada pengampunan dan pertobatan terhadap umat yang dikasihinya ini dan umat yang dipilihnya ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, begitu halnya kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan dengan keterbatasan. Sering juga kita menjahati orang sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri, atau selalu kita menuntut balas dengan apa yang kita berikan terhadap sesama kita. Kita sebagai manusia tidak menyadari bahwa Allah sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Meski kejahatan kita yang kita perbuat itu sangat besar, dan Allah juga yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, meski kita mengasihi Allah selalu dengan menuntut sesuatu. Dan manusia sering mengandalkan dirinya sendiri tanpa menyadari bahwa Allah yang berkuasa atas hidupnya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sengsara karena murka Allah atas dosa-dosa kita, kita harus bersyukur. Karena apa? Dengan hal itu, dengan kemurkaan Allah, dengan hal yang menyedihkan yang Allah izinkan untuk terjadi dengan kehidupan kita, kita dapat mengetahui bahwa Allah masih bermurah hati untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan mengetahui segala kesalahan kita yang kita perbuat. Dengan kejadian yang kita alami, dengan keterpurukan yang kita alami, dengan kejatuhan yang kita alami, itu merupakan timbal balik bahwa kita harus menyadari bahwa kita sudah salah jalan, kita sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dengan hal itu kita akan datang kepada Tuhan, mengampuni akan segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan.
Allah mengasihi saya dan saudara. Allah tak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terlebih Allah selalu memelihara saya dan saudara agar kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui pembacaan Alkitab dan perenungan kita saat ini, kita dapat mengetahui kasih Allah terhadap bangsa pilihannya dan kasih Allah kepada kita sebagai manusia yang saat ini. Kita tahu bahwa Allah sendiri turut bekerja di tengah kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami semua. Kami menyadari akan keterbatasan dan dosa yang kami perbuat. Namun Tuhan tetap mengasihi dan memaafkan dan memberi pengampunan kepada kami manusia yang penuh dengan dosa. Jadikanlah kami manusia yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Melalui firman ini boleh memotivasi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.